Pelaksanaan UK PPG untuk mahasiswa PPG Prajabatan gelombang pertama akan mendekati waktu pelaksanaannya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Kali ini video official akan memberikan informasi terkait pelaksanaan UK PPG bagi mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan video official 1, 2, dan 3 dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya perlu diketahui bahwasanya yang menentukan kelulusan mahasiswa PPG Prajabatan di gelombang 1 tahun 2023 yaitu berdasarkan hasil penilaian kumulatif antara uji kinerja dan uji tertulis yang dimuat dalam program atau dalam kegiatan yang namanya UK PPG Prajabatan. Lalu gambaran secara umumnya dan penjelasannya seperti apa UK PPG itu sendiri, teman-teman di sini saya tunjukkan ya paparan sosialisasi UK PPG 2023 nanti akan saya tambahkan berdasarkan hasil pemaparan yang kemarin saya peroleh dari laman Instagramnya ppg.kemdikbud.go.id. Nah, di sini teman-teman, di sini bisa dilihat bahwasanya untuk pelaksanaan UK PPG itu sendiri itu untuk apa? Karena pada dasarnya pelaksanaan pendidikan profesi guru ini gunanya untuk menciptakan generasi baru guru Indonesia yang tentunya dapat mewujudkan merdeka belajar. Apa saja? Ada Pancasilais, berkompeten, berkomitmen, dan pembelajar sepanjang hayat. Nah, terkait kompetensi lulusan PPG Prajabatan, ini teman-teman semuanya harus memahami ya bahwasannya untuk nantinya ketika pelaksanaan UK PPG itu kan ada dua kategori ya. Ada kategori uji kinerja, ada kategori uji tulis. Nah, uji tulis ini ada namanya tes tulis dalam bentuk pilihan ganda yang nanti akan dilaksanakan selama 120 menit dan terdiri dari 60 butir soal. Soal-soal ini nanti berkaitan dengan 8 kompetensi lulusan PPG Prajabatan itu sendiri. Kompetensinya apa saja? Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada mampu melaksanakan tugas keprofesian, mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan sebagainya, mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar, mampu merancang pembelajaran, mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, sampai dengan ke-8 kompetensi terakhir yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru yang profesional. Mungkin dari 8 kompetensi ini sudah teman-teman kaji selama mengikuti perkuliahan ya. Tapi alangkah baiknya untuk persiapan UK PPG sendiri teman-teman bisa mendalami dari masing-masing kompetensi ini. Nah, uji kompetensi UK PPG ini sendiri teman-teman, tadi seperti yang saya sampaikan ada dua kategori atau dua bagian. Yang pertama uji kinerja dan yang kedua uji tertulis. Nah, uji kinerja ini ada tiga ya, artinya ada perangkat pembelajaran, teman-teman nanti membuat perangkat, mempraktikkan pembelajaran itu dalam bentuk video, di mana video nanti teman-teman buat dua versi ya. Versi yang pertama yaitu durasi video full, yaitu selama 2 jam pelajaran, dan yang kedua video yang hasil editing, teman-teman nanti edit sampai dengan maksimalnya 30 menit. Artinya kalau teman-teman membuat perangkat, otomatis perangkat itu kan memuat sintaks ya, atau tahapan-tahapan ketika pelaksanaan pembelajaran, sehingga dalam video itu sendiri harus ada pendahuluan sampai dengan penutup. Terus yang selanjutnya ada kegiatan wawancara. Wawancara nanti akan diberikan alokasi waktu selama 30 menit ya teman-teman. Wawancara di sini akan mengulik ya, akan mencari jawaban sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan tentunya. Terus yang kedua, uji tertulis itu ada tes objektif berbasis PJK atau pedagogi
content knowledge, dan yang kedua tes uraian berbasis kasus. Untuk tes PCK itu sendiri teman-teman, perlu diketahui bahwasanya UKPPG ini menggunakan dua moda, yaitu moda daring dan luring, di mana yang tes objektif berbasis PCK ini daring, tetapi pelaksanaannya di TUK atau di tempat uji kompetensi teman-teman. Di mana? Di LPTK teman-teman masing-masing. Sedangkan yang tes uraian berbasis kasus ini nanti akan teman-teman akses melalui SIM PKB teman-teman semuanya. Begitu ya. Nah, untuk persyaratan peserta PPG itu sendiri perlu digarisbawahi teman-teman yang mau mengikuti daripada UKPPG, yaitu mahasiswa PPG Prajabatan yang dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah. Dibuktikan dengan surat keterangan menyelesaikan seluruh mata kuliah dari LPTK, di mana disampaikan bahwasanya nilai per mata kuliah itu minimal B. Ketika teman-teman sudah sesuai dengan kategori ini, maka nanti akan secara otomatis terdata sebagai peserta UKPPG. Jadi teman-teman tidak perlu mendaftar. Nah, untuk tim penguji sendiri teman-teman perlu diketahui ada unsur dosen PPG pada bidang studi atau rumpun yang sama selain DPL mahasiswa yang bersangkutan. Ada guru pamong selain GP mahasiswa yang bersangkutan. Nah, agendanya bahwasanya ada UKPPG ya teman-teman ya, tentang uji kinerja dan uji tertulis ini. Kalau teman-teman bisa simak di sini ya, ini lebih jelas disampaikan bahwasanya perangkat pembelajaran seyogyanya. Kalau perangkat ya teman-teman menyiapkan hal apa saja yang sekiranya teman-teman akan gunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Di sini disampaikan ada seperti peraga, terus RPS, modul ajar, dan lain sebagainya. Sedangkan praktik pembelajaran ini dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas melalui praktik pembelajaran yang direkam secara real dan diunggah melalui platform ujian. Nah, untuk praktik pembelajaran ini teman-teman semuanya, jumlah siswanya tidak menjadi ketentuan, tidak ditentukan ya, misalnya harus 25 orang, tidak. Terus untuk waktu tempat pelaksanaan ini tidak ada ketentuan harus di sekolah tersebut atau di mana, ini tidak ditentukan. Yang pasti untuk video pembelajaran ini dilakukan pada tempat yang memang memungkinkan ketika teman-teman melakukan pembelajaran ya. Dan kostumnya pun tidak ada ketentuan harus menggunakan putih abu-abu atau yang tingkat SMA atau menggunakan putih biru. Untuk yang tingkat SMP itu tidak menjadi ketentuan. Yang pasti ketika teman-teman take video itu upayakan seragam atau kostum yang digunakan itu sopan dan mencerminkan bahwasanya teman-teman itu sebagai profesional dalam bidang pendidikan. Terus yang ketiga itu wawancara ya. Wawancara di sini merupakan refleksi, konfirmasi, dan klarifikasi proses dan hasil pembelajaran serta untuk mengetahui filosofis pengajaran, teaching filosofi mahasiswa. Wawancara dilakukan secara daring dengan durasi 30 menit menggunakan aplikasi pertemuan virtual. Nah, nanti silakan teman-teman asah kemampuannya ya. Jadi ketika merancang pembelajaran, ketika melakukan PPL, maksud saya ketika take video, itu ketika teman-teman selama kuliah tentunya akan menjadi bahan ketika teman-teman nanti diwawancarai. Ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran ya, ini bisa teman-teman baca ya, bahwasannya hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian, hasil pengembangan sendiri, artinya teman-teman tidak diizinkan untuk menyalin karya orang lain. Perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PNUK PPG ya. Jadi nanti memang teman-teman diminta untuk mengunggah apa yang sudah dibuat. Nah, untuk pembuatan video seperti yang saya sampaikan tadi ya, 2 jam pelajaran untuk PAUD menyesuaikan. Video ini pastikan itu menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Sekalipun teman-teman nanti ketika mengedit video pembelajaran itu disertakan keterangan-keterangan, itu pastikan saja keterangan tersebut tidak mengganggu atau tidak mengubah isi video itu sendiri, tidak merusak konsentrasi gitu loh teman-teman. Karena yang dinilai itu kan
berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi ya. Tujuan daripada penilaian itu apa? Nah, di sini untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran pembelajaran yang efektif di kelas. Itu ya. Jangan kebalik, teman-teman gunakan animasi dan sebagainya justru itu tidak perlu ya, karena akan mengganggu. Terus yang ke-6 ini ada penjelasan tidak ada penambahan aksesoris profil sekolah, profil mahasiswa atau latar belakang musik. Ini sudah disampaikan. Video yang diunggah terdiri atas. Nah, ini saya sampaikan lagi, ada 2 tipe video, yaitu video selama 2 jam pelajaran tanpa edit dengan nama file video utuh, nama mahasiswa, NIM. Video yang kedua, durasinya 20-30 menit, video edit, underscores, nama mahasiswa, underscores, NIM. Ya, video ini sesuai dengan RPP yang teman-teman sudah buat gitu. Nah, ini ada contoh pelaksanaan pembelajaran yang ditik ya videonya ya. Ini contoh saja. Dan ketentuan unggah file ini pun sudah disampaikan ya. Diunggah di Google Drive belajar ID masing-masing mahasiswa, ditautkan ke laman ujian yang ditetapkan oleh PNUK PPG. Nah, di sini disampaikan tautan yang diunggah adalah tautan file video, bukan tautan folder. Nah, untuk instrumen penilaian, uji kinerja, RPP, video, dan wawancara akan dikembangkan oleh panitia itu sendiri ya teman-teman, yang berdasarkan 8 kompetensi yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk ujian tulis ini ada tes objektif berbasis PCK dan laporan studi kasus. Nah, untuk tes PCK, Pedagogical Content Knowledge ini dikembangkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan BP3. Dan untuk laporan studi kasus dikembangkan oleh Panitia Nasional berdasarkan 8 kompetensi lulusan PPG Prajabatan. Nah, kalau yang untuk tes objektif ini berdasarkan apa yang saya simak di kanal ppg.kemdikbud.go.id di Instagram, disampaikan bahwasanya tes PCK ini nantinya akan memuat kasus-kasus pembelajaran sesuai dengan bidang studi masing-masing yang nantinya teman-teman itu akan mengasah atau bisa mengukur kemampuan teman-teman dalam 8 kompetensi mahasiswa PPG Prajabatan itu sendiri ya. Artinya kasus di mata pelajaran matematika dengan biologi pun akan berbeda. Sehingga teman-teman harapannya ketika menjawab soal sebanyak 60 butir itu berdasarkan jawaban teman-teman itu akan kelihatan teman-teman itu menguasai apa tidak untuk bagian PCK. Nah, PCK itu sendiri ada objektif, pilihan ganda sederhana, dan kompleks. Nah, untuk tanggal-tanggalnya nih teman-teman, sejauh ini seperti ini, tapi tadi saya menyimak itu bahwasanya untuk PCK akan dilaksanakan tanggal 12-13 Juli 2023, di mana PCK itu dilakukan di LPTK teman-teman masing-masing ya, tempat uji kompetensi. Jadi gitu ya. Terus berdasarkan apa yang saya simak itu ada pertanyaan, semisal di tes PCK ini nilainya kecil, apakah bisa menentukan kelulusan? Maka jawabannya iya. Karena seluruh tes sebanyak yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman, saya ulangi lagi, tes ini sifatnya kumulatif. Nah, tes 5 ini nanti akan digabungkan jadi satu sehingga ketemu nilai akhirnya. Ya, semisal teman-teman di tes PCK-nya ini merasa kurang maksimal, maka coba di push bagian yang lain sehingga bisa mendongkrak atau bisa membantu nilai yang kecil tadi menjadi besar, ya. Tapi harapannya teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang sehingga masing-masing poin dari perangkat pembelajaran, praktik pembelajaran video, wawancara, tes PCK, dan tes uraian berbasis kasus, semuanya nilainya bagus ya teman-teman, sesuai dengan harapan, sehingga mudah-mudahan ketika teman-teman mengikuti uji kompetensi PPG atau UK PPG ini sendiri bisa dinyatakan lulus sebagai mahasiswa PPG Prajabatan di tahun 2023. Jadi seperti itu ya teman-teman informasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, teman-teman bisa langsung komentar di kolom komentar video ini dan kita sama-sama sharing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.